Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kisah sebelumnya, pengembara 3 telah usai menceritakan kisahnya. Lalu kata pengembara ketiga, "Jadi begitulah ya Nona, itulah kisahku mengapa aku mencukur wajahku dan bagaimana aku kehilangan mataku." Lalu kata Nyonya Rumah, "Udah, pergilah, lanjutkan urusanmu." Tetapi pengembara itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pergi sampai aku mendengar cerita yang lain." Kemudian dia menoleh ke khalifah dan teman-temannya dan berkata, "Hei, silakan kalian ceritakan cerita kalian sendiri." Maka segeralah maju Ja'far dan mengulangi cerita yang telah dia ceritakan kepada wanita penjaga pintu. Lalu Nyonya Rumah berkata, "Ya sudah, aku maafkan kalian semua. Silakan tinggalkan tempat ini." Maka mereka semua pergi. Dan ketika sampai di tengah jalan, Khalifah berkata kepada para pengembara, "Hai pengembara, mau kemana kalian sekarang? Melihat ini masih dini hari." "Demi Allah ya Tuanku," jawab mereka, "kami tidak tahu kemana harus pergi." "Kalau begitu, ayo kita habiskan sisa malam kalian bersama kami," kata Khalifah. Lalu ia menoleh ke Ja'far dan berkata kepadanya, "Bawa mereka pulang bersamamu dan besok ajak mereka semuanya ke hadapanku agar kita dapat mencatat petualangan kita malam ini." Maka Ja'far segera melakukan apa yang diperintahkan kepadanya hingga kemudian Khalifah segera kembali ke istananya. Sebelum kita melanjutkan pada kelanjutan kisah tentang 3 porter dan wanita Baghdad ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber yang senantiasa setia menunggu kisah 1001 malam. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan berpetualang untuk melihat cerita-cerita yang menarik buat Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena dukungan Anda akan membuat saya tidak bisa memejamkan mata. Baiklah, kita simak cerita selanjutnya. Khalifah tak bisa memejamkan mata malam itu. Dia hanya berbaring terjaga merenungkan petualangan ketiga pengembara, dan tidak sabar lagi untuk mengetahui sejarah kedua wanita dan perempuan pelacur itu. Dan tak lama setelah fajar menyingsing, dia keluar dan duduk di kursi taman. Kemudian Ja'far dan beberapa para pengawal istana datang lalu memberi salam dan mundur. Kemudian Khalifah berpaling kepada Ja'far dan berkata kepadanya, "Bawakan aku 3 wanita itu, kedua pelacur dan pengembara, dan berangkatlah sekarang." Maka Ja'far segera bergegas keluar untuk menjemput mereka, lalu segera membawa mereka semua ke hadapan Khalifah. Para wanita itu didudukkan di balik tirai. Kemudian Ja'far berbicara kepada para wanita itu, "Hai kalian para wanita, dengan ini kami sudah memaafkan kalian atas perlakuan kasar kalian terhadap kami dengan pertimbangan segala kebaikan kalian sebelumnya, padahal waktu itu kalian belum mengenal kami. Dan sekarang saya ingin kalian tahu bahwa kalian berada di hadapan anak kelima dari Bani Abbas, Panglima Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi bin Abu Ja'far al-Mansur. Maka ceritakan kepada beliau kisah kalian dan ceritakan padanya dengan sebenar-benarnya." Ketika para wanita itu mendengar pidato Ja'far, wanita yang tertua maju ke depan dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, cerita saya adalah salah satu cerita yang unik. Begini kisahku ya Amirul Mukminin. Jadi kedua pelacur ini adalah kakak perempuan saya dari ibu dan ayah yang sama. Sedangkan 2 wanita lainnya ini, dia yang ada bekas pukulan, dan wanita catering ini adalah saudara perempuan tiri saya dari lain ibu. Ketika ayah saya meninggal, masing-masing kakak saya ini mendapat jatah warisannya, hingga tak berapa lama ibu saya juga meninggal, yang meninggalkan saya dan saudara tiri perempuan saya yang masing-masing mendapatkan warisan 1000 dinar. Setelah beberapa saat, kedua kakak perempuan saya menikah dan tinggal bersama suami mereka untuk beberapa waktu. Kemudian mereka membeli barang dagangan dengan uang jatah warisan dari kakak saya. Lalu mereka pergi melakukan perjalanan dagang, di mana saya tidak mendengar kabar mereka lagi selama 5 tahun. Setelah suami mereka menghabiskan kekayaan istri mereka hingga bangkrut, lalu mereka meninggalkan kakak saya di negeri asing. Sampai akhirnya kakak tertua saya kembali kepada saya yang menyamar sebagai seorang pengemis
dengan pakaiannya yang compang-camping dan kerudung tuanya yang kotor. Melihat keadaannya yang sangat menyedihkan, sehingga awalnya saya sampai tidak mengenalnya lagi. Tetapi ketika saya mengetahuinya, saya bertanya bagaimana dia bisa menjadi seperti itu. Wahai saudariku, kakakku hanya bisa menjawab, sekarang jangan bicarakan kenapa aku bisa begini, karena pena takdir telah menulis apa yang telah ditetapkan. Kemudian saya segera mengantarnya ke kamar mandi dan mendandaninya dengan setelan saya sendiri dan berkata kepadanya, saudariku, engkau di sini menggantikan ayah dan ibu, dan Tuhan telah memberkahi saya dengan bagian warisan untuk saya, dan saya tak kekurangan satu apapun, sehingga saya sekarang cukup berhasil dan saya akan membaginya denganmu. Kemudian semenjak hari itu dia tinggal bersama saya sepanjang tahun, dan selama itu pula kami mengkhawatirkan saudara kami yang lain, sampai akhirnya pada suatu hari dia juga kembali padaku dengan keadaan yang jauh lebih buruk dari kakak tertua, dan aku pun memperlakukannya dengan baik daripada kakak yang pertama, dan masing-masing mereka memiliki bagian dari hartaku. Setelah beberapa saat mereka berkata kepada saya, wahai adikku, kami ingin menikah lagi karena kami tak tahan hidup tanpa suami. Wahai kakakku, jawab saya, tak ada gunanya menikah lagi karena sekarang pria yang baik jarang kita temui. Aku juga melihat tak ada gunanya menikah lagi karena kakak pernah menikah dan itu tidak menguntungkanmu, bukan? Mereka tidak mau mendengarkan saran saya, tetapi diam-diam mereka menikah tanpa persetujuan saya. Meski begitu, saya tetap memberikan mereka sebagian harta saya dan mereka pun pergi bersama suami mereka. Selang beberapa waktu, kembali mereka tertipu dan kehilangan harta, lalu ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian mereka datang lagi kepada saya dengan keadaannya cukup menyedihkan, dan mereka beralasan, jangan mencela kami, kau ini lebih muda, kau ini adik kami, hanya lebih cerdas saja, maka jadikan saja kami sebagai pelayanmu agar kami dapat bertahan hidup. Kami janji tidak akan berbicara lagi tentang pernikahan. Sama-sama saudariku, saatku, tak ada yang lebih aku sayangi selain kalian berdua, dan saya pun kembali menerima mereka dan melipat gandakan kebaikan saya kepada mereka. Kami hidup bahagia bersama sampai setahun penuh, hingga saya ada rencana untuk melakukan perjalanan dagang. Maka saya menyewa sebuah kapal besar di Basrah untuk memuat barang dagangan, makanan, serta kebutuhan lainnya selama dalam perjalanan. Lalu saya berkata kepada kedua kakak saya, kalian mau ikut denganku atau tinggal di rumah saja sampai aku kembali? Kami akan bersamamu, jawab mereka, karena kami tidak mau berpisah darimu, kata mereka. Maka saya pun mengajak mereka berlayar. Setelah sebelumnya saya membagi uang saya menjadi dua bagian, di mana salah satunya saya simpan pada orang yang dapat dipercaya, sambil berkata, jaga-jaga saja jika ada musibah terhadap kami di kapal dan kita masih hidup, sehingga nanti manakala kita kembali, simpanan itu akan berguna bagi kita. Kami berlayar siang dan malam sampai kapten kapal melenceng dari jalur yang sebenarnya, sehingga kapal tersesat bersama kami dan memasuki lautan yang asing bagi sang kapten. Kami tidak tahu di mana saat itu, karena angin bertiup cukup kencang selama 10 hari, sampai pada akhirnya pengawas naik ke tiang kapal untuk melihat keluar dan berteriak, kabar baik, kabar baik. Kemudian dia turun dengan gembira dan berkata kepada kami, saya melihat sebuah kota di kejauhan. Mendengar hal ini kami sangat bersuka cita, dan tak selang beberapa lama kota itu sudah terlihat jelas dari kejauhan. Lalu kami bertanya kepada kaptennya, apa nama kota di sana? Demi Allah, jawab dia, aku tidak tahu namanya karena aku juga tak pernah melihat sebelumnya. Aku kan belum pernah berlayar ke perairan ini seumur hidupku, kata kapten. Tapi karena salah jalur ini telah terjadi dan keadaannya sepertinya aman, kamu bisa mendaratkan barang-barangmu, dan jika kamu menemukan pasar, maka berdaganglah di sana selagi ada kesempatan. Karena jika tidak, kita akan beristirahat di sini 2 hari, lalu kita akan melanjutkan kembali berlayar dan pulang. Maka kami memasuki pelabuhan dan kami pun segera mendarat dan pergi ke kota itu. Kami menyaksikan di depan gerbang kota orang-orang dengan tongkat di tangan mereka. Tetapi ketika kami mendekati mereka, terlihat mereka telah dilanda murka Allah dan menjadi batu. Kemudian kami memasuki kota dan menemukan semua penduduknya telah berubah menjadi batu hitam. Tak ada jiwa yang hidup di kota itu.
Melihatnya kami jadi penasaran, lalu melewati pasar di mana kami menyaksikan barang-barang berharga seperti emas dan perak masih tergeletak di tempatnya. Dan kami pun bersukacita dan berkata, tak diragukan lagi, ada kejadian misteri di balik semua ini. Kemudian kami berpencar di jalan-jalan kota dan masing-masing menyibukkan diri dengan mengambil barang-barang berharga yang ada di sekitar dan tidak mengindahkan rekan-rekannya. Sementara saya pergi ke benteng yang cukup megah, dan saya memasuki istana raja di mana saya melihat semua bejana emas dan perak masih utuh di tempatnya, sedangkan raja sendiri duduk di tengah-tengah pengawal dan para tetua. Di sekelilingnya berdiri 50 orang pelayan dengan pedang terhunus di tangan mereka, tetapi ketika saya mendekati mereka, terlihat mereka semua telah menjadi batu hitam. Saya bingung melihat semua ini, tetapi saya terus melanjutkan dan memasuki sebuah aula dengan permadani dari sutra bergaris emas dan ditaburi dengan karpet yang sama. Di sini saya melihat sang ratu terbaring dengan mengenakan jubah yang dilapisi dengan mutiara sebesar kacang hazel dengan mahkota yang ditata dengan berbagai perhiasan, tetapi dia sendiri juga telah menjadi batu hitam. Tiba-tiba saya melihat sebuah pintu terbuka dengan 7 anak tangga menuju ke sana, dan saya pun naik. Tempat itu dilapisi marmer dan berkapet permadani yang indah dengan beberapa barang yang bersulam emas. Di ujung atas terdapat sebuah bilik kecil dengan tidak tertutup, dan saya melihat cahaya keluar dari situ. Maka saya penasaran. Saya pergi ke bilik itu dan menemukan di dalamnya sebuah divan dari kayu juniper bertatakan berlian dengan atasan di atas batu zamrud. Di kepala tempat tidur itu berdiri 2 lilin yang menyala, yang di tengah bilik itu ada bangku kecil. Di atasnya tergeletak permata seukuran telur angsa yang memantulkan cahaya lilin sehingga bersinar seperti lampu yang menerangi seluruh ruangan. Ketika saya melihat hal ini, saya bertanya-tanya dan berkata, pasti ada seseorang yang menyalakan lilin ini. Kemudian saya keluar dan pergi ke dapur dan terus menjelajah istana dari satu tempat ke tempat lain. Dan karena penasaran dengan apa yang saya saksikan, saya jadi lupa diri dan terus berjalan sampai malam tiba. Ketika saya akan keluar, saya tidak menemukan pintu gerbang istana dan tersesat di dalamnya. Maka saya kembali ke bilik aula, di mana kemudian saya berbaring di tempat tidur itu dan menutupi diri saya dengan selimut, tetapi tidak bisa tidur meski badan sudah kecapean. Karena kegelisahan saya di tengah malam, aku mendengar suara kaki, di mana aku sangat bersuka cita dan segera bangkit mengikuti suara itu sampai membawaku ke sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Saya melihat melalui celah pintu dan melihat sebuah bilik lain dengan lilin menyala dan lampu yang tergantung di langit-langit. Di tengah-tengah terbentang sajadah, di atasnya duduk seorang pemuda tampan dengan Al-Quran terbuka di hadapannya. Saya penasaran, saya pun ingin tahu bagaimana hanya tinggal dia seorang yang masih hidup, di mana semua orang di kota telah menjadi batu. Kemudian saya masuk serta memberi salam kepadanya. Kemudian dia mengangkat matanya dan membalas salamku. Lalu saya bertanya, saya mohon kepadamu untuk menjawab pertanyaan saya. Dia menatapku dengan senyuman dan berkata, hai saudariku, beritahu aku dulu bagaimana engkau bisa datang kemari, dan aku akan beritahumu apa yang telah menimpaku dan orang-orang di kota ini dan bagaimana aku bisa selamat. Maka saya ceritakan kepadanya kisah saya yang membuatnya kagum, dan saya lanjut menanyainya tentang orang-orang di kota itu. Dia berkata, sabarlah sedikit padaku, hai saudariku. Dia segera merubah posisi duduknya, kemudian dia menyuruhku duduk di sisinya, dan aku terus memandanginya. Dia seperti bulan yang berwajah cerah dan enak dipandang. Aku mencuri pandang padanya karena hatiku terpikat oleh pandangannya, dan aku berkata kepadanya, hai pemuda, ceritakan padaku bagaimana kau bisa selamat. Baiklah, jawabnya. Ketahuilah nona, bahwa kota ini adalah ibu kota kerajaan ayahku, raja yang kau lihat di atas tahta yang telah berubah menjadi batu hitam, dan ratu yang masih di tempat tidur, dia adalah ibuku. Dan semua penduduk di kota ini adalah penyembah api atau orang majusi, bukan Tuhan yang maha kuasa. Ayahku tak memiliki anak, lalu dia mengadopsiku di usia tuanya. Dia membesarkanku dengan baik. Aku diasuh oleh seorang wanita tua yang sebenarnya adalah seorang muslim yang percaya kepada Allah dan nabinya. Tetapi secara penampilan dia menyesuaikan diri dengan agama orang-orang kami. Ayahku mempercayainya karena pribadinya yang jujur dan berbudi luhur. Maka ketika usiaku sudah sesuai,
Dia menyerahkanku untuk memberinya pendidikan yang baik dan mengajarkan dia hal-hal yang menjadi keyakinan kita. Maka dia membawa saya dan mengajari saya prinsip-prinsip itu, dengan dia sendiri tetap beribadah secara Islam. Karena lebih masuk akal, maka aku minta tentunya untuk masuk Islam dan diajarkan tentang dasar-dasar Islam dan tata cara wudhu hingga sholat. Tetapi dia memintaku untuk merahasiakan keyakinanku dari ayahku, jangan sampai dia nanti akan membunuhku. Maka aku tetap merahasiakannya dan tinggal di sana sampai kemudian wanita tua itu meninggal, di mana saat itu penduduk kota sudah semakin rusak dan tidak bermoral. Mereka tenggelam dalam kesesatan mereka, sampai suatu hari terdengar suara dari tempat yang tinggi seperti guntur yang bergema, sehingga semua orang mendengarnya dan berkata, "Hai penduduk kota, berbaliklah dari penyembahan api ini dan sembahlah Tuhan, Raja yang pengasih." Mendengar ini, ketakutan menimpa penduduk kota, lalu mereka mendatangi ayahku dan berkata kepadanya, "Suara mengerikan apa yang telah kami dengar itu? Kami sangat ketakutan," kata mereka. Tetapi raja hanya berkata, "Jangan kalian takut, karena suara yang seperti guntur atau emak itu akan memalingkan imanmu." Lalu penduduk melakukan ritual penyembahan api dan kembali membuat kerusakan moral mereka sampai genap setahun, di mana mereka mendengar suara aneh itu lagi. Ketika mereka mendengarnya lagi dan sekali lagi hingga ketiga kalinya pada akhir tahun kedua, tetap saja mereka melakukan tindakan yang merusak moral sampai suatu saat hari ketika fajar menyingsing, mereka semua berubah menjadi batu hitam. Mereka seperti binatang dan ternak, tidak ada yang terhindar kecuali diriku sendiri yang saat itu sedang melakukan perjalanan untuk belajar. Dan ketika kembali, aku dapati seluruh penduduk kota kami telah menjadi batu. Sejak hari itu sampai sekarang, aku masih menetap di sini menyibukkan diri dengan berdoa. Dan memang aku sudah bosan dengan kesendirian karena tidak ada yang menemaniku. Kemudian aku berkata kepadanya, "Wahai pemuda, maukah engkau pergi bersamaku ke kota Baghdad dan bertemu dengan orang-orang terpelajar yang tumbuh dalam kebijaksanaan dan pemahaman pengetahuan tentang hukum? Jika demikian, aku siap menjadi pelayanmu, meskipun aku adalah kepala keluarga dan seorang anak dari raja kota ini. Di sini aku membawa sebuah kapal yang penuh dengan barang dagangan, dan itulah alasan mendorong kami ke kota ini untuk melakukan perniagaan yang menakdirkan kita harus bertemu." Dan aku terus membujuknya sampai dia setuju untuk pergi bersamaku. Dan aku melewatkan malam di bilik itu sampai ketika hari pagi tiba, kami melakukan persiapan dan mengambil dari situ beberapa benda yang berharga, lalu segera pergi ke kota, di mana kami bertemu dengan para budak dan kapten yang sedang mencari saya. Ketika mereka melihat saya, mereka bersuka cita, dan saya menceritakan kepada mereka semua yang telah saya lihat dan menceritakan kepada mereka kisah pemuda itu dan tentang kutukan yang telah menimpa orang-orang di kota ini. Mendengar ini, mereka keheranan, tetapi ketika saudara perempuan saya melihat saya bersama seorang pemuda, timbullah rasa dengki pada mereka yang membuat mereka iri dan marah serta merencanakan kejahatan terhadap kami. Kemudian kami naik kapal dengan perasaan gembira atas benda-benda berharga yang kami dapatkan dari kota itu, meskipun sebagian besar kegembiraan saya ada pada pemuda ini. Kemudian kami berlayar dan pergi. Saat kami duduk berbicara, saudara perempuan saya berkata kepada saya, "Adikku, apa yang akan kamu lakukan dengan pemuda tampan ini?" "Aku bermaksud menjadikannya suamiku," jawabku, sambil menoleh ke arah pangeran itu dan berkata, "Hai pemuda, aku bermaksud untuk melamarmu ketika kita mencapai Baghdad. Aku akan memberikan diriku kepadamu sebagai hamba di jalan pernikahan, dan engkau akan menjadi suamiku dan aku jadi istrimu." Dia menjawab, "Baiklah nona, engkau adalah gadisku, dan apapun yang kau lakukan, aku akan selalu mendukungmu dan tidak akan meninggalkanmu." Kemudian saya berpaling pada kedua kakak saya dan berkata kepada mereka, "Cukuplah pemuda ini untukku, kakak bisa mendapatkan yang lainnya." "Apa saja yang menurutmu baik," jawab mereka. Tapi jelas terlihat di mata mereka tatapan sinis kepada saya. Kami terus berlayar dengan angin kencang sampai kami meninggalkan lautan yang berbahaya dan mencapai perairan yang aman. Dan dalam beberapa hari kami melihat tembok Basrah, bahkan saat malam tiba. Saat itu aku dan pangeran sedang berada di ujung dek bagian belakang kapal, di mana secara diam-diam kedua kakakku menunggu sampai kami berdua lengah. Kemudian tiba-tiba mereka mengangkat kaki kami dan melemparkan kami ke laut. Pangeran yang tidak bisa berenang tak bisa tertolong dan segera tenggelam. Adapun saya
Apakah saya akan tenggelam bersamanya? Tidak, karena Tuhan menetapkan bahwa saya harus menjadi orang yang diselamatkan, di mana terdapat sepotong kayu yang mengapung dan melintas di dekatku, dan saya terombang-ambing mengikuti kemana air laut bergerak sampai saya terdampar di sebuah daratan. Saya berjalan di sekitar daratan sepanjang malam, dan ketika fajar menyingsing, saya melihat sebuah jalan setapak menuju sebuah hutan kecil. Waktu itu matahari telah terbit, maka saya segera mengeringkan pakaian saya dan makan buah-buahan yang ada di bawah itu. Kemudian saya berangkat dan melanjutkan perjalanan memasuki hutan kecil di mana dari kejauhan sudah terlihat bangunan di kota Basra yang ternyata jaraknya kurang dari setengah hari perjalanan. Maka karena kecapean, saya duduk untuk beristirahat di bawah pohon. Sampai tiba-tiba saya melihat seekor ular hijau sebesar pohon palem yang datang melarikan diri ke arah saya, di mana saya melihat mungkin karena ular itu kelelahan, lidahnya tergantung dari mulutnya yang menyapu debu di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dia dikejar oleh seekor naga yang panjang dan besar yang segera menyusul dan mencengkeram ekornya. Air mata mengalir dari mata ular hijau itu. Dia menggeliat dari sisi ke sisi. Aku kasihan padanya dan segera mengambil batu sambil membaca bismillah. Saya melemparkan ke kepala naga yang membuatnya terbunuh di tempat. Kemudian ular hijau itu mengembangkan sayap dan terbang jauh lalu hilang dari pandangan, dan itu membuatku keheranan. Saya lelah dan rasa kantuk menguasai saya, lalu saya tidur di tempat itu beberapa saat sampai saya terbangun di mana ada seorang gadis duduk sedang menggosok kaki saya, dan bersamanya ada dua wanita pelacur yang aku tidak mengenalnya sama sekali. Karena saya takut, maka saya duduk dan berkata kepadanya, "Hai saudariku, siapakah engkau?" "Begitu cepatnya kau melupakan aku," jawabnya. "Aku adalah ular yang telah engkau selamatkan dari musuhku dengan membunuhnya, karena aku adalah seorang jin wanita, dan naga itu adalah jin juga. Dan aku telah kau selamatkan darinya karena kebaikanmu. Maka setelah kau membantuku, aku terbang bersama angin ke kapalmu dan memindahkan semua barang-barang yang ada di kapal itu ke dalam rumahmu. Lalu aku menenggelamkan kapal itu dan mengubah saudara perempuanmu menjadi dua perempuan pelacur ini, karena aku tahu semua yang terjadi antara kamu dan mereka. Dan untuk muda itu, dia tenggelam. Aku tak bisa menolongnya," jawab jin wanita itu. Belum sempat aku bertanya lagi, dalam sekejap dia merenggutku dan terbang bersama saya dan dua pelacur itu, lalu meletakkan kami di atap rumah saya, di mana saya menemukan semua barang yang ada di kapal saya. Tak ada satupun yang hilang. Kemudian dia berkata kepada saya, "Dengan apa yang tertulis pada materai Tuan kami Sulaiman, kau harus memberi masing-masing pelacur ini 300 sambukan setiap hari, tanpa kecuali, atau aku akan datang dan membuatmu jadi seperti mereka." "Saya siap," jawab saya. Dan sejak saat itu, aku melakukan apa yang telah diperintahkan oleh jin wanita itu. Ya Amirul Mukminin, sebenarnya saya sangat kasihan terhadap mereka, dan mereka tahu itu bukan salah saya. Begitulah kisah saya. Semoga Paduka berkenan dan menerima alasan saya kenapa saya mencambuki mereka. Khalifah kagum pada ceritanya dan berkata kepada wazir untuk menanyakan kepada wanita penjaga pintu, "Dan engkau, bagaimana ceritanya tubuhmu bisa ada bekas pukulan di tongkat itu?" "Ya Amirul Mukminin," jawab dia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak terus dan tunggu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.